Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya ceritanya ya, habis pulang dari liburan teman-teman, saya tadi ketemu sama Mbak TKW juga ya. Dan di sini ternyata gaji Mbak TKW yang masih non nih, wah. Itu ketemu sama Mbak Indonesia, gajinya itu $750 itu padahal non. Kenapa Mbak gajinya kok bisa gede itu ya, kok bisa segede itu? Iya nggak tahu ya teman-teman, karena apa? Dari Indonesia itu mungkin ya, mbaknya ini saat interview dengan majikannya ini ya, mungkin memang sudah gaji kamu sekian kayak gitu, tapi di sini potongan gajinya mbaknya ini potongan 8 bulan teman-teman. Tapi di sini meskipun 8 bulan potongan ya, tapi sisa potongannya juga banyak, berapa? $170, lumayan. Padahal nih teman-teman ya, kalian tahu sendiri kan, gaji TKW ya untuk yang masih non ya saat ini tuh berapa? Standarnya cuman $550 itu ya, tapi itu belum termasuk uang libur ya, itu hanya gaji pokok saja. Oke, tapi mbaknya di sini dapat 750 itu sudah plus mbaknya dapat off day 1 kali dalam 1 bulan. Tapi dari sini saya mencoba menjelaskan sama mbaknya, tapi mbaknya ini kayaknya kalau ditanya ya, Mbak gajinya berapa kayak gitu, kayak mulek aja kayak gitu, nggak mau jujur orangnya ya. Padahal di sini saya juga nggak akan kok ya yang namanya misalkan gajinya Mbak ini misalkan 750 terus saya ngutang, enggak. Jangan khawatir, saya ini cuman tanya ya, karena saya juga mencari informasi. Di sini kan ada juga nih ya teman-teman kita mungkin dari Indonesia, mungkin cari tahu, cari informasi sebenarnya gaji di Singapura itu berapa sih. Nah, begitu kan. Jadi di sini saya juga mencari info dari mbak-mbak pendatang ya, yang dari Indonesia ke Singapura untuk yang pertama kalinya. Tapi di sini memang ada teman-teman yang gajinya itu 550 dengan mungkin 580, ada yang 630, ada yang 650, tergantung nasib ya. Di sini semuanya tergantung nasib. Karena apa? Di setiap PT atau agent yang kita proses ya, itu kalau soal gaji ngasih itu nggak ada yang sama teman-teman. Semuanya nggak ada yang sama. Tentang liburan juga nggak ada yang sama. Kadang ada yang dikasih libur sebulan 2 kali. Ada yang dikasih libur setiap hari Minggu. Nah, dari sini kalau kita misalkan kepingin setiap hari Minggu libur, bagi mbak yang pertama kali datang ke Singapura ya, sudah pasti akan berpikir, aduh, masih hitung-hitungan. Tadi mbaknya saja ya, waktu saya interview ya, maksudnya saya di sini tanya kayak gitu ya, Mbak di sini itu kalau beli es minuman berapa harganya? Mbak kalau mau beli es Milo atau es kopi atau apa itu harganya nggak ada yang sama ya Mbak. Kalau es Milo itu harganya $2.20 kayak gitu kan. Terus kalau es kopi berapa? Mbak, misalkan mbaknya kalau haus minum saja, pokoknya beli. Mbak di sini tuh kerja, Mbak ada gaji. Bener apa enggak teman-teman? Kita loh di sini tuh loh ya, yang namanya kita sudah libur itu kita kalau kepengen beli apa aja ya harus beli. Masa yang namanya kita haus, namanya kita lapar, masa ditahan nanti yang ada malah pingsan. Bener apa enggak? Kita bekerja yang paling utama adalah kita itu harus sehat. Untuk kita bisa sehat, kita harus makannya dijaga. Bener apa enggak? Kalau mbaknya masih hitung-hitungan, $1 kalau uang Indonesia berapa Mbak? Ini kalau dirupiahkan berapa Mbak? Ya Allah. Oke, untuk saat ini saya memang paham, mbaknya memang ya masih dalam tahap potongan gaji, tapi 2 bulan lagi mbaknya sudah selesai, sudah finish potongan dan menerima gaji penuh. Dan tadi teman-teman, ternyata mbaknya ini ya, itu kirim uang ke keluarga yang ada di Indonesia itu hanya menyisakan uang $10 di dompetnya. Ya Allah Mbak, padahal ya
Mbaknya itu di sini kalau menunggu 1 bulan lagi, menunggu 1 bulan tuh lama banget. Kenapa cuman nyisain 10 dolar, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ceritanya ya teman-teman, hari ini saya itu membantu teman dari Indonesia ya. Mbaknya ini mau kirim uang untuk yang pertama kalinya, dan saya yang mendampinginya ya. Mbak, mana work permitnya? Terus sama petugasnya ditanya mana alamat yang ada di Singapura, kayak gitu. Mbak, alamat yang ada di Singapura mana? Dicari-cari di dalam tas, nggak ketemu, nggak ada. Oke, telepon sama memnya. Terus kata si mem, oke, nanti saya kirim lewat WhatsApp, kayak gitu. Udah dikirim lewat WhatsApp, saya yang nuliskan alamat kan, biar cepet. Karena mbaknya ini masih apa ya, kalau menurut saya apa ya namanya, ya nggak bisa tenang itu loh. Kayaknya orangnya apa ngomongnya bagaimana sih teman. Pokoknya ayah sampai saya itu ngomong seperti ini, Mbak. Santai Mbak, santai, ini nggak ada namanya keburu-buru atau apa, santai Mbak. Ya Allah, kan orang ya teman-teman, kalau baru pertama kali liburan dan baru pertama kali kirim uang ke keluarga itu pasti namanya seneng banget ya, sampai dia itu biduh ya. Kalau bahasa Jawanya tuh biduh, tapi kalau bahasa Indonesianya mungkin saking senengnya kayak gitu loh, sampai benar-benar yang dinamakan terlalu apa ya namanya, terlalu semangat atau bagaimana ya. Kalau ngomong bahasa Inggris bisa dibilang excited ya, kayak gitu pokoknya ya, intinya seperti itu. Terus Mbak, oke Mbak, nomor WA Singapura mana? Semua yang nulis tuh saya teman-teman. Terus setelah itu toh mbaknya bilang seperti ini setelah keluar dari banknya, ternyata gampang ya Mbak kirim uang. Dan mbaknya tadi umur berapa coba? Mbaknya sudah umur 41 teman-teman. Itu adalah yang pertama kali kerja merantau katanya. Kerja merantau ke Singapura. Itu mbaknya bukan dari Jawa, tapi dari luar Jawa. Mbaknya seneng banget bisa ketemu dengan saya teman-teman. Katanya, ya Allah Mbak, kamu baik banget. Iya, semoga apa ya, kita bisa bersahabat dan bisa bertemu lagi kayak gitu, sampai kita tukeran nomor WA. Kasihan banget mbaknya tadi, masa kita turun di eskalator ya teman-teman, sampai pegangan tangan, mau nyebrang jalan pegangan tangan. Ya Allah Mbak, nggak usah pegangan tangan, di sini tuh aman di Singapura. Yang penting waktu kita nyebrang di traffic light itu, kalau yang ada gambarnya orang itu sudah berwarna hijau, kita itu bisa nyebrang, kita boleh nyebrang, nggak usah takut. Bentar Mbak, ya Allah. Ya saya memaklumi ya teman-teman, karena mbaknya ini adalah pendatang baru kayak gitu. Dan untuk yang masih pemula, masih awal-awal kayak gitu, masih pertama kali datang ke Singapura, memang itu sudah pasti orangnya akan hitung-hitungan banget ya. Kalau misalkan punya uang nih ya 25 dolar, wah kalau uang Indonesia berarti sudah banyak banget. Karena apa? Dia berpikir ya bahwasanya di Indonesia tuh cari uang nggak gampang teman-teman. Di Singapura 1 dolar saat ini adalah 11.116 ya. Jadi mbaknya ngitung, kalau saya beli es ini harganya berapa, kalau uang Indonesia berapa. Kalau saya ingin beli kaos ini di Singapura sekian, kalau di Indonesia sekian. Lebih baik Mbak saya beli di Indonesia. Lah mbaknya memang kapan mau pulang ke Indonesia? Mbaknya padahal di sini baru 3 bulan loh. Saya ngomongnya seperti itu teman-teman. Ya Allah Mbak, jangan hitung-hitungan seperti itu Mbak. Kita hidupnya di Singapura, kita harus ngikut. Kalau kita hidupnya di Singapura tapi kepengen beli apa-apa di Indonesia, ya nantilah tunggu 2 tahun kemudian kayak gitu. Kita kan di sini teman-teman, jangan sampai seperti itu. Misalkan nih teman-teman ya, buat kalian semua, misalkan nantinya ya, yang saat ini sedang proses masuk PT atau menunggu di rumah. Kalau sudah sampai di rumah, majikan ya, kalian mungkin ya kurang makan kayak gitu. Misalkan kalian punya uang beli, jangan pelit sama diri sendiri. Nanti yang ada malah kalian itu jadi keris, jadi kurus ya. Terus kalian bakalan nggak betah. Karena apa? Kalian merasa nggak nyaman, makanan kurang. Saya tuh pernah ya bekerja dengan majikan yang ngasih makan tuh pas-pasan. Pokoknya ngasih makan tuh kalau menurut saya pribadi ya itu kurang kayak gitu. Jadi dari situ saya beli makanan tambahan sendiri kayak gitu teman-teman. Dan di sini saya juga punya cerita teman-teman. Tadi waktu saya ketemu Mbak TKW juga
sebenarnya sih mbak ini sudah X ya, akan tetapi mbaknya sudah lama di Indonesia dan masuk lagi ke Singapura karena ya masalah ekonomi ya. Oke, so di majikan yang saat ini teman-teman itu apa ya, soal deterjen ya, untuk nyuci baju ini loh teman-teman, sabun untuk nyuci baju disuruh untuk beli sendiri. Ya Allah, ada-ada aja ya ceritanya teman-teman. Padahal deterjen, tapi disuruh untuk beli sendiri. Nah, di sini ada juga nih ya. Kemarin saya juga punya tetangga, temen satu blok. Saya di sini, teman saya di depan saya kayak gitu. Itu beras beli sendiri teman-teman. Kan ya bener-bener kelewatan toh. Yang namanya beras sampai beli sendiri. Majikan nggak mau belikan beras, itu gimana? Terus akhirnya mbaknya setelah finish potongan, mbaknya kabur. Bukannya mbaknya pulang lagi ke agent, enggak. Mbaknya langsung kabur kayak gitu. Mbaknya itu sudah ngomong ke saya ya, Mbak, nanti setelah saya finish potongan saya mau kabur. Loh Mbak, kenapa nggak telepon agent aja? Enggak, saya nggak mau balik lagi ke agent yang sama. Karena saya sudah tahu Mbak. Ya Allah Mbak, perbanyak berdoa Mbak. Saya di sini juga mendoakan semoga nanti misalkan Mbak kabur, Mbak akan dibantu, Mbak mendapatkan majikan yang baik, yang lebih baik dari ini Mbak. Iya Mbak, saya di sini tuh bekerja, kerja sampai mati-matian, tapi tenaga saya nggak dihargai kayak gitu. Sampai mbaknya itu marah teman-teman. Dan saya sedih banget, ya Allah. Tapi kan di sini ketemunya jarang banget. Misalkan ketemunya itu sering ketemu kayak gitu ya. Pasti ya bisalah ya. Namanya kita di sini apa ya, sesama perantau. Mungkin saya bisa ngasih jajan kayak gitu, belikan jajanan kayak gitu. Tapi mbaknya ini jarang keluar kayak gitu loh. Ya Allah, ceritanya di Singapura nih nggak seperti yang ada di sosial media. Mungkin mbak-mbak yang sedang liburan di Paya Lebar ataupun di City Plaza kayak gitu, teman-teman yang sedang mungkin enjoy, relax bersama teman-temannya. Tapi ada juga sebagian dari teman kita nasibnya kurang beruntung ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses, tolong teman-teman kalian wajib yang namanya mendekatkan diri sama Allah, mintalah sama Allah, berdoalah sama Allah ya, perbanyak-banyak berdoa. Pokoknya semoga saja diberikan majikan yang baik ya. Semoga kalian mendapatkan tempat yang nyaman ya, mendapatkan majikan tuh yang nggak pelit, nggak rewel, nggak apalah. Pokoknya majikan yang baik kayak gitu, agar kalian itu benar-benar bisa betah. Karena apa? Kalau misalkan kalian nggak betah teman-teman ya, itu yang akan terjadi malah selalu ada tambahan potongan gaji, tambahan potongan gaji, tambahan potongan gaji. Nah, mau sampai kapan hidup seperti itu ya? Sayang banget. Dan kita kan punya di sini punya tanggung jawab ya. Kita meskipun yang sudah menikah atau belum, kita punya pasti tanggungan kirim untuk keluarga yang ada di Indonesia ya. Terus kita juga butuh apalah kayak gitu kan, namanya orang bekerja ke luar negeri sudah pasti mereka semua pasti punya tujuan lah ya, punya angan-angan, punya cita-cita, kepengen inilah, kepengen inilah, kepengen inilah. Mungkin yang punya hutang kepengen lunasin hutangnya, kepengen bayar hutang sampai lunas. Mungkin ada juga yang ingin menyekolahkan atau membiayai anak sekolah. Mungkin ada yang ingin balas budi sama orang tua. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya di sini, misalkan kalian ya terjun di rumah majikan dan kalian menemui segala macam masalah ya, kalian harus ngomong sama majikan agar majikan itu bisa mengerti, memahami. Mungkin kalau majikan kalian benar-benar nggak bisa ya, nggak bisa mengerti dengan keadaan kita dan nggak bisa menerima kekurangan kita, ya apa boleh buat. Kalian juga nggak bisa bertahan. Meskipun kalau kalian bertahan, kalian akan menjadi kurus, dan yang nanti rugi siapa? Kalian juga, keluarga yang di Indonesia juga ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya selama kalian masih dalam tahap potongan gaji, harus pinter-pinter sendiri ya teman-teman. Kalian jangan sampai yang namanya menyimpan uang di dalam
dompet kalian sendiri itu sangat-sangat tipis. Misalkan 1 bulan kalian dapat sisa potongan 80 dan kalian hanya menyisakan 10. Jangan seperti itu. Kirim yang 50, yang 30 ditaruh di dompet, ya, kayak gitu. Jangan ngirim 70, yang 10 ditaruh di dompet. Masa 10 untuk 1 bulan nggak cukup, Mbak? Di Singapura nih semua serba mahal. Kalau kalian kepengen hidupnya melirit-melirit, hemat, benar-benar hemat, nanti kalian akan rugi sendiri. Karena apa? Di sini kita tuh kerjanya dari pagi sampai malam, ya. Namanya orang bekerja, kita tuh butuh tenaga. Tenaga itu datangnya dari makanan. Kalau kita kurang makan, kita nggak bisa bekerja, Mbak, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat, ya. Ingatlah bahwa tujuan kalian kerja ke luar negeri ingin merubah nasib, ya. Kalian ingin mungkin apalah tujuan kalian, kan banyak di sini, tujuan orang kan nggak ada yang sama, ya. Semoga saja bisa tercapai, semoga saja impian kalian bisa terwujud, dan semoga saja dipermudahkan segala urusan kita. Oke? Gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi, amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.